Oke, malam hari ini teman-teman kita akan belajar bersama ya mengenai mindset apa bisnis yang benar di AFC. Kemudian kita step kerjanya itu seperti apa untuk kita bisa menjalankan bisnis di AFC karena bisnis di AFC itu apa namanya ada step atau langkah-langkahnya supaya kita tidak bingung apa kita jualan atau kita bentuk tim atau kita sekedar menawarkan atau sekitar nah itu kan kadang-kadang orang teman-teman kan bingung terutama member-member yang baru pertama kali hadir pasti mereka bingung dan mereka tidak tahu nih langkah awal apa yang harus dilakukan supaya biar kita bisa tidak salah langkah ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama. Singkat aja nanti bisa dibantu untuk tanya jawab ya. Untuk yang belum paham, jadi 7 langkah atau 7 step kerja apa yang kita lakukan sehingga kita bisa mengerjakan yang sesuai dengan sistemnya kita. Oke, malam hari ini kita akan dipandu oleh Pak Mujib ya. Beliau top leader juga yang ada di Jambi dan sudah sukses luar biasa di dunia network marketing dan pengalamannya beliau sungguh dahsyat ya dan sudah mendapatkan income itu sudah puluhan juta saya cek juga ya Pak, lihat ya Pak di AFC juga dan saya rasa beliau sudah sangat kompatibel dan luar biasa men-sharingkan 7 step kerja yang wajib kita kuasai untuk mengerjakan bisnis di AFC. Silakan kita undang Pak Mujib. Pak. Kenal, saya Mujibur Rahman dari Jambi. Kedengaran ya suara Mas Jo ya? Ya sudah aman Pak. Silakan Pak. Ini saya mewakili dari malam hari ini saya dipercaya Mr. Jo untuk berbagi tentang bagaimana menjalankan bisnis ini dengan berbagai macam kondisi kita, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi bisnis ini tetap bisa berjalan dengan cepat, dengan smart, dan dia akan menjadi aset kita yang sangat luar biasa ya. Sedikit saya ingin sharing, kita bisa lihat step kerja kita yang ada di layar ya. Tapi kami di lapangan juga punya kertas. Ada memang kertas khusus yang memang kita promosikan biasanya kepada downline kita atau tim-tim kita yang ingin bergerak di bisnis ini ya. Jadi bisnis AFC ini akan berjalan dengan 4 pilar yang selama ini kita pahami dan kita ketahui. Yang pertama tentang perusahaan kita yang sangat besar sekali. Kalau kami punya bahasa biasanya kita berada di kapal besar. Yang kedua, produk kita itu insya Allah yang terbaik di lapangan. Karena kenapa? Kita kelasnya stem cell food. Nah, ada di luar sana yang mengatakan bahwa juga stem cell food, tapi ketika kita tanya mereka paten fungsi, mereka tidak bisa menunjukkan. Artinya kita punya produk luar biasa sekali. Terus yang terakhir, yang ketiga, marketing plan itu sesuai data juga bahwa multi level terbaik dengan pembagian bonusnya yang jelas itu berada di Asiama Family Club yang sekarang kita jalani. Jadi kita betul-betul punya perusahaan yang besar, yang kuat, dan tentunya ini bisa kita tularkan kepada calon-calon prospek kita. Dan yang terakhir adalah cara kerjanya atau di bisnis schoolnya. Harus ada bisnis schoolnya. Dan malam hari ini kita punya plan yang luar biasa sekali, Hub Community. Beliau dengan sabar, dengan tabah, dengan penuh antusias selalu memberikan, mendidik kita untuk mencapai impian kita bersama. Beli aplaus yang meriah kepada beliau, Mr. Jo dari Semarang. Beli aplaus dulu untuk beliau ya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Yuk. Oke, baik. Teman-teman sekalian, kita lihat di layar ada 7 langkah sukses yang kita lakukan. Dan pembahasan tentang 7 langkah sukses ini Anda akan dapatkan itu di Nemo ya, di New orientasi New member attention. ya, New member orientasi ya, itu ada Pak Eko. Selamat datang Pak Eko ya. Saya sering lupa kalau bahasa ini karena istilah baru ya. Kalau kami dulu namanya NDT, New Distributor Training. Oke, baik teman-teman sekalian ya.
Anda bisa lihat langkah yang pertama adalah Anda menguatkan alasan dan sikap. Ya, biasa bahasa kami itu biasa impian dan sikap. Persen keberhasilan bisnis Anda itu berada kuatnya di langkah pertama ini, ya. Yang lain hanya 5%. Kenapa? Karena alasan atau impian Anda untuk mencapai sukses itu menjadi dasar utamanya. Oke, Anda mungkin yang punya impian selama ini pengen penghasilan lebih, Anda pengen punya penghasilan di atas rata-rata, mungkin Anda pengen penghasilan 1-2 juta saja tiap bulan atau tiap hari, oke, untuk mengangkat derajat diri Anda. Mungkin selama ini dihina orang, tidak punya uang, rumah kontrak, mobil nggak ada, orang miskin dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadi alasan Anda untuk menjalankan bisnis ini. Paham ya? Menguatkan impian Anda untuk bergerak di sini. Atau Anda yang selama ini kerja untuk orang lain, sudah kerja habis-habisan tapi malah dimarahi, oke? Mungkin Anda sudah kerja gila-gilaan 24 jam yang kaya siapa, itu semua menjadi impian dan alasan Anda untuk menjalankan bisnis ini. Dan ini 95% adanya di sini. Dan apa yang Anda lakukan selanjutnya, Anda mulai menulis impian tersebut. Lebih jelas Anda bisa nanti dapatkan di Nemo, ya, di Nemo. Yang kedua, selevel dengan impian tadi, sikap Anda. Sikap Anda satu, ada 4 sikap yang harus Anda tumbuhkan. Sikap Anda terhadap bisnis ini. Oke, ini mindset. Apabila Anda berpikir bahwa bisnis ini hanya tambahan, bisnis ini Anda selingan, maka hasil yang akan Anda dapatkan itu juga selingan. Jadi sikap Anda terhadap bisnis ini, apabila Anda berpikir bahwa bisnis ini akan Anda jadikan gurita bisnis Anda untuk kehidupan yang lebih baik, maka bisnis Anda akan bergerak dengan sendirinya. Seperti itu. Kemudian itu sikap Anda terhadap bisnis. Sikap Anda terhadap diri Anda sendiri. Ketika Anda bersikap bahwa diri Anda tidak mampu, saya ini bodoh, saya ini tidak punya teman, saya ini tidak bisa ngapa-ngapain, otomatis diri Anda pun akan menghasilkan yang seperti itu. Oke, jadi sikap Anda yaitu harus ada dua sikap itu, sikap positif dan sikap negatif. Anda harus berada selalu di sikap positif. Oke. Kemudian sikap Anda terhadap alasan atau terhadap impian. Ketika Anda berpikir bahwa impian Anda tadi tidak akan terwujud, semua pasti tidak akan terwujud. Misal Anda berimpian pengen punya yayasan, pengen punya mobil harga ratusan juta, harga miliaran. Ketika sikap Anda mengatakan bahwa saya tidak mungkin bisa memiliki itu, maka otomatis impian itu juga tidak akan terwujud. Oke, ini juga lebih jelas nanti kita bahas di Nemo, ya, bisa online atau bisa offline. Dan sikap terakhir adalah sikap kita terhadap upline kita. Sikap kita terhadap orang-orang yang mengajak bisnis ini. Guru kita. Anda harus selalu berpikir positif terhadap mereka, percaya sama mereka bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk kita demi impian-impian kita. Anda kebayang nggak, Pak, teman-teman sekalian? Upline kita itu memikirkan kita dan bisnis kita itu 24 jam. Setuju ya? Kebayang nggak? Dia melihat kita lesu, dia akan kontak kita. Pak Jo akan kontak kita. Pak Mujib, ini kenapa lesu? Ada masalah apa? Cerita. Lihat bisnis kita, Pak Mujib, ini kenapa bonusnya kecil? Oke, dicari semua kenapa alasan-alasan tersebut supaya kenapa bisnis kita semakin besar. Kebayang nggak? Siapa yang bisa memikirkan masa depan kita kecuali upline kita? Karenanya kita harus menghargai orang yang mengajak kita, orang yang menceburkan kita bisnis ini, orang yang telah mengajarkan kita. Karena itu kita selalu hormat kepada upline kita, yaitu orang-orang yang mengajak kita. Dan malam hari ini kita berterima kasih kepada Pak Jo, Pak Adi, dan Mr. Luigi dan teman-teman lainnya. Beli hapus dulu untuk mereka, oke ya. Baik, kita akan bahas yang 5%, yaitu tentang daftar nama dan seterusnya. Setelah Anda memiliki alasan yang kuat menjalankan bisnis ini, apa Anda lakukan? Anda mulai mendata aset Anda. Bisnis ini bukan berapa banyak uang yang Anda punya, tetapi berapa banyak Anda punya daftar nama. Daftar nama orang-orang yang terdekat. Dari daftar nama teman Anda SD, teman Anda SMA, teman Anda kuliah, teman kerja Anda, keluarga Anda, saudara Anda, paman Anda, keluarga. Semua Anda tuangkan dalam buku dan Anda tulis. Supaya kenapa?
otak kita akan fokus mencari daftar nama yang akan kita ajak kerjasama. Ingat teman-teman sekalian ya, daftar nama ini sama dengan database. Anda akan membangun sebuah kebun, Anda pasti akan cari bibit-bibit bagus, bibit-bibit unggul. Oke, Anda punya 1-2 hektar kebun sawit saja, itu bisa berpenghasilan satu bulannya 10 juta, 20 juta. Tapi Anda sudah begitu antusias untuk membangunnya. Anda kebayangkan, di AFC itu menghasilkan miliaran. Bagaimana tidak Anda melakukan yang namanya pemilihan bibit-bibit untuk mengembangkan usaha ini. Ingat daftar nama, lebih jelas nanti ada di Nemo, atau Anda bisa konsultasi kepada orang yang mengundang Anda. Oke, setelah Anda buat daftar nama, Anda mulai buat janji bisnis atau share info tentang bisnis ini. Ya, Anda mulai cari daftar nama, kalau kami namanya dulu skala prioritas, mereka orang-orang yang potensi untuk diinformasikan bisnis ini. Setelah Anda informasikan bisnis ini, masuk langkah yang keempat, Anda mulai ceritakan atau mulai presentasikan. Ya, yang ketiga ini Anda bisa undang ke pertemuan atau juga Anda ajak ketemu, table talk dan lain sebagainya. Langkah yang keempat yaitu presentasi. Presentasi ini Anda menjelaskan bisnis ini. Kalau Anda tidak bisa, Anda bisa menggunakan offline Anda. Anda bisa menggunakan video, Anda bisa menggunakan brosur. Jadi presentasi ini tidak hanya kita sendiri yang mempresentasikan, tapi bisa menggunakan orang upline Anda atau alat-alat bantu yang sudah disediakan oleh New Hope, ya, atau ajak mereka ke LOP atau ke pertemuan yang sudah disediakan. Setelah Anda presentasi akan ada 2 kemungkinan. Satu, mereka bergabung, yang kedua mereka tidak bergabung. Yang bergabung berarti kita jalankan 7 langkah sukses ini lagi kepada mereka, kita ajarkan. Yang tidak bergabung Anda bisa jadikan mereka sebagai pemakai produk atau minta referensi namanya untuk menjalankan bisnis ini. Oke, lebih jelas nanti bisa tanya kepada orang yang mengundang Anda atau bisa dapat di Nemo. Setelah Anda follow up, setelah Anda presentasi, Anda mentindaklanjuti, baik yang sudah bergabung atau yang belum bergabung, Anda follow up, Anda tindak lanjut. Oke, sampai berapa lama Anda tindak lanjut? Sampai mereka sukses. Ya, jadi follow up itu bukan sudah gabung kita tinggalin, bukan. Atau mereka sudah berjalan kita tinggalin, tidak. Tapi terus kita follow up, kita dampingin sampai sama-sama kita di podium kesuksesan sebagai Busido dan banyak membantu orang lain. Oke ya. Setelah follow up kita membangun tim. Baik itu tim pribadi kita dari jalur Anda atau tim-tim yang keseluruhan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan yang disediakan oleh perusahaan. Ya, ini timnya. Lebih jelas nanti Anda bisa bertanya sama orang yang mengundang Anda atau kita bahas nanti di Nemo. Kemudian langkah yang ketujuh mengupgrade skill Anda dan membangun visi Anda. Ya, upgrade skill ini Anda harus terus belajar. Oke. Belajarnya di mana? Kita ada pertemuan. Ada namanya home meeting, ada namanya LOP, ada namanya Nemo, ada namanya Spirit of Samurai. Itu yang bisa kita lakukan. Oke, kita bisa ngajak mereka ke sana, bisa kita hadir di sana, dan kita bisa terus menginformasikan info-info ini kepada mereka. Jadi dari 7 langkah sukses ini, inilah yang terus kita lakukan siklusnya, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ketika ini sudah kita lakukan, kemudian kita tularkan, dan seluruh tim melakukan ini, otomatis bisnis Anda berjalan, sistem Anda berjalan, Anda akan dapatkan namanya freedom of time, Anda akan dapat namanya freedom of money, Anda juga dapatnya kebebasan pikiran, dan banyak sekali yang Anda dapatkan. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Kita bisa nanti sharing, terutama kepada upline kita yang luar biasa, Mr. Joe. Mungkin itu Mr. Joe yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gu Busido. Oke, luar biasa. Yes, luar biasa. Terima kasih Pak Mujib apa yang disampaikan. Silakan, ini bisa kita tanya jawab nih teman-teman. Selama ini baru yang memulai, ada yang ditanyakan nggak seputar kendala kesehatan, pertanyaan keberatan, kemudian atau kendala apa yang bisa kita sharingkan ya. Kita malam hari ini kita kumpul untuk tanya jawab, sharing-sharing ya. Silakan teman-teman, kita buka tanya jawab ya supaya enak biar tidak ngantuk. Jadi 7 langkah sukses tadi, apakah ada yang tanyakan atau mungkin yang konsultasi mengenai
seputar bisnisnya boleh juga, enggak masalah. Ya, silakan ada kendala di lapangan, ya kan? Gimana sih Pak Mujib cara supaya biar enggak ditolak terus, ya kan? Sudah ngomong sudah ini terjadi penolakan terus, ya kan? Nah, itu bagaimana rahasianya? Apa dihipnotis, apa di gimana biar orang langsung bisa cross-check atau bagaimana? Boleh tanya-tanya dulu nggak apa-apa, teman-teman, biar lebih hidup. Silakan. Ya, boleh. Buka kamera semua kan, jadi kita enak ngobrolnya nih. Ini kayak ngobrol sama patung kita ini. Ya, kecuali ada yang apa namanya lagi di kamar mandi ya, jangan dibuka ya. Iya. Lah, ya jangan. Di kamar mandi lagi pakai daster juga ganti pakaian, jangan dibuka. Iya kan? Silakan Pak Sudarman. Pak Sudarman member dari Jogja ya tadi ya. Halo Pak. Iya, Siap. ini baru kali ini ikut Tok Bang Jo. Oh, gitu. Baru kali ini ya. Oh, lah. Iya, Ya, ya, ya ya, baik. untuk mengenal lebih dekat lagi gitu Pak Jo. Ya, betul. Kenal tim-timnya, leader-leadernya. Ini ada leadernya Bu Vero kan ada di sini nih. Ini timnya Bu Vero. Jadi Iya, timnya kenal nih. Udah kenal ya sama Bu Vero ya. nah kebetulan kan ini Pak Jo cuma yo kemarin kan saya mencoba menemui istilahnya yo orang yang sakit itu. Nah, kebetulan kan saya ke rumahnya lagi proses eh, penelitian dokter gitu loh. Ya mungkin ya saya cuma ngikut aja ya. Oh ya kalau begitu silahkan saja. Nanti kalau udah diambil sampel, insya Allah saya kembali lagi gitu. Eh, Jadi saya cuma ngikut gitu dulu. Yang penting udah tak kasih informasi gitu Pak. Yo orangnya sih sebenarnya enak, welcome juga. Soalnya juga tetangga ya mungkin yang ditanyakan apa Pak? hanya Mungkin itu Pak. Jadi masih tanyakan apa? nunggu. Yang 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 ditanyakan apa Pak? Eh, saya gini Pak, untuk mensikapi orang-orang yang seperti itu Pak, itu loh. Jadi untuk penjelasannya apakah sebaiknya nanti dilempar ke leader saya gitu. Oke, cara menfollow Seandainya up. ketemu orang seperti itu, untuk Oke, follow up-nya yang sudah sudah sempat se ngomong berapa lama ya Pak sama prospeknya itu berapa lama atau apa saja yang disampaikan? yo yang saya sampaikan mengenai anu Pak, asal mula ya perusahaan AFC Berapa? juga produk Hmm, testimoni yang sudah gitu loh Pak, yang mengalami hal yang sama kan gitu tuh. Terus sama. dia berkeras ya masih dalam tahap penelitian dokter gitu loh tuh. Oke, cara menfollow up-nya gitu ya. Mungkin ya. Mungkin Pak Mujib bisa bantu jawab atau Bu Vero enggak apa-apa nih leadernya. Cara menfollow up orang yang sudah sempat diomongin tapi belum join gitu ya Pak. Ya, Nah, gimana Pak Mujib ini? Mungkin kasih sharing nanti Bu Vero juga kasih sharing ya. Iya. Gimana Pak? Belum closing. Kalau pengalaman kami memang eh, yang terpenting adalah sikap kita ketika kita memberikan informasi ini kepada mereka. Oke, sikapnya adalah kita sebagai pemberi informasi dan bukan peminta-minta. Ya, belilah, enggak. Kami punya sikap biasanya yang kami bentuk adalah, Pak, ini jalan keluar Anda ketika Anda menemukan mentok ya mau kemana. Dari
pengalaman kami di lapangan, ya tetap ada yang ngambil dan tetap tidak ada yang ngambil, Pak. Ya, kalau dia belum ngambil, biasanya yang kami lakukan adalah daftar nama dia kita simpan dulu. Nanti kita follow up 1-2 hari lagi, baik itu dengan WA atau dengan datang ke rumahnya. Itu yang biasa kita lakukan, ya. Baik itu informasi WA-nya apa saja. Biasanya yang kita informasikan bisa dengan informasi tentang perusahaan kita. Kalau kemarin kita belum cerita secara maksimal, terkadang konsumen itu mereka ragu. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kita kuatkan tentang perusahaan kita kirim lagi videonya, tentang produk kita kirim lagi ke dia videonya, tentang pendapat-pendapat dokter yang kita kirim. Nah, seperti itu. Kalau memang target kita yaitu orang-orang sakit. Nah, sehingga kenapa mereka akan berkeyakinan bahwa produk kita memang bagus untuk dikonsumsi. Yang kedua, kalau dianya video atau juga kita tambahin dengan pengiriman video-video yang berkaitan dengan keluhan yang dia alami, seperti itu, Pak. Saya punya teman itu, saya 3 bulan saya prospek, bulan keempat dia baru pakai produknya. Nah, ya, ada yang sekali ngomong langsung ngambil, ada yang butuh 4 bulan, 3 bulan, tapi itu tidak kita jadi pikirkan. Terus kita berbagi informasi ini ke orang banyak. Nah, seperti itu, Pak, yang biasa kita lakukan. Mungkin itu, Pak Sudarsono. Sudarman. Iya, Pak. Sudarman. Ya. Lah kan kalau Bu Vero bantu jawab, Bu Vero. Lah ini leadernya wajib ini. Leadernya wajib jawab nih. Ya, Gimana caranya, Bu? Bu Vero cara di-unmute, Bu, di-unmute. Belum kedengaran suaranya. Belum kedengaran. Nah, siap, Mas Jo. boleh, Bu. Bantu jawab nih leadernya nih. Selamat malam teman-teman dan Pak Darman ya. Sebelumnya Pak Darman Jogjanya di mana ya? Ya, di belakang RS Queen Latifah, Bu. RSP? Mana Rumah itu, sakit Pak? Queen Latifah, Ring Road Barat. Sleman ya, Pak? Iya. Oh. Sebetulnya kan saya juga tinggal di Jogja, Pak. Bisa kita ketemuan, bisa sharing gitu ya. Jadi nanti kendalanya apa, kalau memang perlu kami bantu, nanti kami bisa bantu. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak moderator Pak Najib ya, itu sudah Pak Najib ya, susah saya lupa apa ngapalnya itu ya. Itu sudah sangat bagus ya. Jadi trik-triknya seperti apa? Memang kebanyakan orang kan lo lagi jadi pasien oleh seorang dokter, kalau ditawarin itu mesti saya bilang ke dokternya dulu gitu. Tapi ada juga yang diam-diam langsung konsumsi, dan progres dari apa yang sudah dikonsumsi itu nanti kan bagus ya progresnya, itu nanti tetap periksa ke dokter, dan dokternya itu kadang malah kaget, loh kok kamu sekarang sudah menjadi ada kemajuan bagus gitu, dikiranya itu obat-obat dari dokter ya, padahal diam-diam sudah konsumsi produk AFC. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, saya kurang tahu calon member Pak Darmanto itu yang seperti apa gitu. Jadi kan memang bermacam-macam ya, kita itu menemui di lapangan itu seperti apa karakter orangnya, kemudian dia tipe orang yang mau mendengarkan kita apa enggak, dia tipe orang yang ada aku nggak nemuin ya udah aku nemuin, tapi dia memang nggak respon kan, bermacam-macam. Nah, tapi intinya sudah bagus tadi yang disampaikan Pak Najib itu, bahwa kita itu pemberi informasi. Jadi apapun yang terjadi, ditolak, apapun diterima, itu kita kalau diterima itu ya alhamdulillah ya, puji Tuhan. Kita masih bisa bersilaturahmi, kita masih bisa memberikan informasi yang mungkin dia inginkan, tapi kalau memang dia itu
mentah-mentah menolak kita nggak usah sakit hati. Itu saja yang kita harus bina mental kita, sehingga nanti closing itu tidak saat itu juga. Bahkan tadi saya itu ada closingan, itu yang sudah 5 bulan yang lalu, saya prospek. Tadi tiba-tiba langsung, Bu, saya mau pesen 1 paket. Nah, ini kan tidak disangka-sangka ya. Padahal sudah kayak saya tuh udah nggak ingat lagi kalau dulu pernah saya prospek gitu ya. Ternyata mungkin orang itu cari tahu ya, cari tahu di mana, tapi masih ingat dengan kita. Nah, pokoknya kita harus melakukan sopan santun. Kita jangan seperti memaksa ya. Kita tetap punya attitude yang bagus. Itu nanti orang akan trust dengan kita. Nah, kemudian kalau misalnya dia itu memang bertumpu pada seorang dokter karena dia itu punya jadi pasien dokter ya, itu Bapak bisa tunjukkan bahwa produk kita itu sudah masuk di MIM-S. Jadi daftar yang diresepkan, daftar makanan atau obat yang sudah diresepkan dokter. Nah, itu ada bukunya MIM-S ya. Itu produk Usukusi dan Hikari itu ada. Bahkan videonya ada juga ya. Mas Jo kemarin pernah nge-share di grup itu, dan itu juga saya share ke beberapa orang yang memang dia itu pengen sekali bukti bahwa itu produknya aman, halal, kemudian memang itu punya paten. Nah, itu bisa kita tunjukkan karena kita dokumennya sangat lengkap. Itulah yang kenapa saya sampai sekarang juga nggak jemu-jemu untuk memberikan informasi meskipun ada penolakan. Kan 50% ditolak, 50% closing ya Pak Jo. Jadi kita nggak usah khawatir, asal kita mau memberi informasi dengan baik, dengan percaya diri bahwa kita juga konsumsi, kita menyukai bisnis ini, maka nanti mesti akan closing. Gitu ya Mas Jo. Dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Oke. Vero. Oke, luar biasa. Mantap Bu Vero ya. Itu wajib ketemu tuh. Nanti temui aja, belajar banyak dari Bu Vero. Beliau yang sudah gabung yang dari 2019 ya. Pengalamannya sudah pasti banyak ya, Bu. Asam garam sudah menelan banyak sekali ya, Bu. Wah, nanti boleh kontak Pak Darman. Bulan depan nanti kita bikin LOP lagi, rencana di Gunung Kidul juga nanti atau Jogja, nanti hubungi sama leadernya nanti mau diadain di mana sehingga kita gaspol, oke? Gunung Silakan. Kidul gimana, Mas? Gimana? Gunung Kidulnya kapan? Nanti dicek di grup, Bu. Nanti kita sharingkan. Belum kontak-kontakan sama leader-leader sana, Bu Asana sama Bu Vero. Oh ya. Kotanya ya enggak apa-apa, nanti tinggal kontak share di grup, Bu. Tunggu tanggalnya ya. Masih akhir bulan ini? Enggak, tahun depan aja lah, setelah liburan aja. Saya kira akhir ini masih ada liburan pas di sana saya. Ya, sudah banyak liburan, orang sudah banyak mikirnya pergi-pergi, Bu. Lancar. Kalau kita ngadain pertemuan udah enggak efektif, orang udah banyak mikirnya ke liburan, kayak kemana, kayak itu kurang efektif. Nanti aja setelah liburan tahun baru selesai. Bu, ayo Bu, gerak Bu, bangun kontak-kontak teman-temannya, diajain Zoom Bu, ditelepon. Sudah Mas, mesti tak nganu, tapi tidak ada yang nanggapi. Sudah telepon belum lah? Udah telepon belum orangnya Bu? Dan ya ditelepon, ya dikasih linknya, yo yang dekat di Parani. Nyebar berapa ngundang berapa Bu? Berapa orang? Untuk ini tidak banyak, masalah HP ku sing nomor 1 macet, error, tidak bisa. Jadi ini hanya beberapa saja. Nah, ada yang namanya hukum lempar dadu, Bu. Jadi kita tuh harus melempar atau mengundang sebanyak-banyaknya ya. Antara biasanya kalau mau hadir 10 orang, kita ngundangnya 100. Karena 10% biasanya. Dari 10, nanti ngomong oke, nanti baru bisa closing. Jadi harus pakai hukum lempar dadu. Ini penting sekali ya teman-teman. Kalau kita cuma ngundangnya sedikit, ya mohon maaf. Kalau cuma hitungan 4, 5 ya tidak bisa kita
apa namanya pegangan ya kan seperti itu. Jadi mengundang tuh harus banyak. Dan kalau bisa ditelepon, dijapri, diomongi, kamu mau duit gak? Mau siap gak? Itu aja paling gampang. Nak mau, ayo dengerin. Itu paling gampang. Ngajaknya paling gampang. Pokoknya undangan itu buat singkat, padat, dan tidak jelas. Buat penasaran, Bu. Ya. Jadi itu ada namanya hukum Pareto lah ini. Ini Pak Ya, Eko. Mas. Nah, Pak Eko, ayo silakan dibantu menjelaskan Pak hukum Pareto 80-20 yang dimaksud apa Pak? Ayo Pak, ini biar teman kita ini bisa mengundang dengan baik dan efektif. Pak Eko, biar suaranya terdengar Pak. Nah, bisa Kak? Boleh Pak? Sharing Pak? Halo, Pak Eko, cek. Cabut Cek dulu. Pak. Di unmute Pak. Pak Eko. Di pojok kiri bawah Pak, dipencet Pak, unmute Pak. Saya bantu Pak. Oh, ya udah silakan Pak Mujib bantu jawab. Kebetulan kami tadi barusan ada home sharing dengan tim Bu Rita di Jambi. Nah, di tim Bu Rita tadi kami mulai menggarap yang namanya pembahasan daftar nama Mas Ju. Pakai rumusan FAST itu Mas Ju. Masih ingat nggak Mas Ju? Nah, silakan Pak, jelaskan tuh bagus tuh, fast itu. Silakan ya, Pak. FAST ya. Jadi F ini kalau nampak ini ya, nanti bisa ditampilkan sama Mas Ju. F ini, jadi dari 7 langkah sukses ini kita pilah lagi lebih halus. Kenapa kita ngundang orang kok nggak datang-datang? Kenapa kita presentasi malah tidak peduli? Ternyata yang kita presentasi itu orangnya betul-betul kurang potensi. Seperti itu. Nah, kalau di sini nanti di Nemo dibahas, kalau di Jambi namanya FAST. F itu finansial. Finansial dia dengan kita nanti itu dikira-kira aja. Terus ada satu, dua, tiga kodenya. Terus A ini ambisi dia, semangat dia untuk melakukan sesuatu yang baru atau terhadap kehidupan dia. Terus ada supel pergaulan dia dengan kita berapa angkanya. Terus ada nanti teachable, mau belajar dia itu juga ada angkanya. Biasanya ketika kita sudah ketemu rumus ini, itu kita, halo Mas Ju, masih ada? Oh, ya masih ada ini. Mas Ju, Ya, oke ya. Nah, ini Mas Ju, FAST pasti ingat itu. Biasa para pemain bisnis jaringan biasa paham. Dan ini menjadi jawaban bagi kita yang kenapa kok ngundang orang nggak datang-datang. Kenapa yang kita ajak kok nggak gabung-gabung. Ternyata dari skala prioritas dia tersebut orangnya ternyata cuman menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu dalam artian memang orangnya tidak antusias di bawah kita. Supaya kita hilang takut kita seperti itu. Padahal bisnis ini adalah yang kita cari level menengah ke atas. Baik itu finansial dia, baik itu pemikiran dia, baik itu SDM dia. Supaya kenapa? Bisnis kita semakin besar, semakin kuat seperti itu teman-teman ya. Kemudian biasanya kami kalau mau prospek orang kita tanya langsung ada Pak bisa bantu kami ya. Nah, seperti itu biasanya sudah paham. Nanti ini bisa tanya kepada para leader-leader masing-masing. Atau Pak SP-nya berapa Pak? Pak bisa bantu temuin enggak? Orangnya sakit Pak. SP-nya berapa? SP-nya 6. Nah, biasanya kalau SP 6 kita sudah pastikan kita ditolak sama mereka ya karena memang sumber daya, finansial, dan lain sebagainya tidak mendukung untuk ditawarkan bisnis ini atau produk ini. Itu. Yang selanjutnya, hukum Pareto tadi, 80-20, ketika Ibu mengundang 10 orang atau presentasi 10 orang, itu kemungkinan besar yang akan mendengarkan paling 6 orang. Yang menolak maksud saya, 6 orang akan menolak, oke, 4 orang akan mengatakan iya, paling yang memutuskan oke saya gabung itu 2, yang betul-betul gabung nanti 1. Ya, itu biasanya seperti itu hukumnya. Jadi kalau Ibu Bapak baru presentasi 1 orang ditolak, berarti hukumnya masih jauh sekali. Masih ada 9 orang yang harus Bapak presentasi untuk mendapatkan 1 yang bergabung atau menggunakan produk ini.
Seperti itu disebut hukum 80-20. Biasanya juga nanti di target itu, di target pengembangan bisnis Anda, Pak Ju, saya ingin penghasilan 20 juta per bulan. Bagaimana caranya? Itu Pak Ju nanti tinggal tanya dia mau dari diamond atau dari ruby. Biasa kan seperti itu Pak Ju akan tanya. Kalau dari ruby, dari diamond ke diamond, berarti kan 5.500.000. Kalau pasangannya seperti itu, berarti harus cari 4 orang. 4 orang ini Bapak harus presentasi 40 sampai 50 orang. Maka akan ketemulah namanya hukum Paretonya itu di 4 sampai 5 orang yang akan bergabung. Jadi ketika kita sudah tahu hukum ini, Anda ditolak, Anda dicemeh, Anda dilecehkan, itu tidak jadi masalah lagi. Itu tidak jadi pikiran kita dipikirin kenapa dia nggak gabung, padahal dia sudah butuh sekali dan lain sebagainya. Mungkin itu teman-teman ya, dan kita akan Mas Jul lebih paham lagi itu karena beliau lebih senior di AFC. Monggo, itu kira-kira Mas Jul. Lanjutkan ini Pak, belum selesai Pak. Yang fast tentang fast. F itu finansial, yaitu target market. A itu apa Pak? Tidak apa-apa saya ketik di chat, jadi bisa teman-teman bisa mencatat. Antusias atau ambisi dia untuk mengetahui sesuatu yang baru. Jadi kita tidak mengukur dia akan antusias dengan bisnis ini, tidak ya. Tapi kita lihat, kita raba-raba lah kira-kira dia ini antusias atau tidak. Kalau dia sama antusiasnya dengan kita, berarti nilainya 2. Kalau dia orangnya tidak antusias, berarti nilainya 1. Kalau dia lebih antusias dari kita, berarti nilainya 3. Nah, seperti itu. Itu ya. Terus ambisi, antusias, S-nya supel, pergaulan dia. Jadi kita misalnya punya teman Bu Ani. Bu Ani ini dia dokter, kita misalnya seorang perawat. Oke. Nah, Bu Ani ini dokter, otomatis pergaulan dia lebih besar dari kita. Berarti nilainya 3. Oke. Terus Bu Ani ini uangnya lebih banyak dari kita. Berarti nilainya 3 lagi. Terus ambisi dia untuk sesuatu yang baru lebih sama dengan kita, berarti nilainya 2. Dan yang terakhir itu teachable. Teachable itu dia mau belajar, mau mendengarkan, manutan. Nah, kadang kita ada punya teman kan, dibilangin dia mau, dibilangin dia malah mencemeh kita. Apabila teachable dia sama dengan kita, mau belajar, berarti nilainya 2. Tapi kalau dianya betul-betul nurut sama kita, nilainya 3. Tapi kalau dia selalu cemeh kita, berarti nilainya 1. Oke. Jadi misalnya dari Bu Ani tadi, kita nilai Bu Ani tadi keuangan dia 3, ambisi dia 3, pergaulan dia 3, teachable dia 3, berarti nilainya itu 12. Berarti SK-nya, SP-nya, skala prioritasnya 12. Orang-orang yang nilainya 12 ini, jadi kita, maaf saya mulai dari awal, apabila misalnya namanya si A ini dari keuangan di bawah kita, berarti 1. Terus ambisi semangat hidup nggak ada, berarti nilainya 1. Teachable dia malah selalu tidak nurut, kita bilangin nilainya 1, jadi nilainya 4. Jadi angka 4 sampai 6 ini berarti daftar nama kira kurang potensi. Biasanya dia pasti akan menolak bisnis ini atau produk kita, tapi kita bisa dapat referensi nama dari dia atau kita bisa belajar presentasi sama dia. Oke, itu sudah tahu hukumnya ya. Jadi teman-teman tinggal bisa nilai, teman yang pun menolak kemarin nilainya berapa ya. Nah, kalau sudah tahu nilainya, berarti kita nggak usah kecewa lagi. Tapi kalau Pak ini SP-nya bagus kok aku ditolak ya, berarti yang harus dibenahi adalah cara presentasi Anda, ilmu pengetahuan Anda, dan cara Anda mempengaruhi. Oke ya. Terus tadi nilai 4 sampai 6. Kalau nilainya 7 sampai 9 itu orangnya potensi. Biasanya kita harus belajar dulu sampai 50%. Kalau kata Pak Adi itu harus 50% memahami bisnis ini baru mengajak orang-orang potensi seperti itu. Nah, kalau nilainya 10 sampai 12 itu sangat-sangat potensi. Apabila Anda belum yakin dengan bisnis ini, jangan Anda presentasi. Nanti terbuang kan atau dia menolak.
Nah, otomatis Anda harus menggunakan upline Anda atau Anda mulai menggunakan alat bantu yang ada. Begitu kira-kira Mas Ju tentang mengelola daftar nama atau aset kita di bisnis ini. Kira-kira seperti itu Mas Ju. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Mujib. Sharing ilmunya fast ya. Ya, itu tadi fast sudah disebutkan. Itu pokoknya finansialnya bagaimana, antusiasnya bagaimana, supel pergaulannya bagaimana, dan teachable ya. Itu menjadi nilai yang paling penting. Memang sekali lagi hukum lempar dadu sudah itu yang paling besar ya. Kalau saya rasakan tuh hukum lempar dadu. Udah lempar sebanyak-banyaknya, prospek sebanyak-banyaknya, udah pasti ada yang menolak, tapi pasti ada yang mau. Pasti 1000%. Masalahnya kita memprospek atau mengundang berapa orang. Kalau cuma sedikit ya jangan harap saya undang 4, pengennya 4 datang, terus 4 closing. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Ya, udah pasti kita harus mengundang yang banyak, presentasi yang banyak, pasti ada closing. Nggak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Karena hukum lempar dadu, hukum Pareto itu selalu selalu berlaku seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman yang malam hari ini bergabung, silahkan seputar kendala atau di bisnisnya bagaimana ya, kita siap bantu menjawab dari pengalaman-pengalaman kita di lapangan. Itu Mas Jo, itu di grup di peserta kita ini ada namanya Mbak Tias. Mbak Tias ini beliau berada di Gresik. Nah, Ya. beliau tadi nanyakan tentang informasi pertemuan di sekitar Gresik karena beliau sendirian. Saya khawatirnya kalau sendirian nanti malah menghilang kan, karena nggak punya teman kan seperti itu. Ya. Kalau ya Bu Tias ini sering kontak-kontakan sama saya, udah berapa kali. Alhamdulillah. Siap. Udah kontak-kontakan, cuma memang di Gresik belum ada. Nah, makanya mulai dari itu Bu Tias, ayo mulai Pak, Bu, mulai Ibu jadi yang di awal di Gresik, bentuk tim kerja dulu gitu kan, coba kenalkan orang-orang atau mungkin leader yang ada di sekitar Gresik, kenalkan sama kami, kenalkan sama leadernya, ya nanti kami bantu untuk ngomong dulu, penjelasan lewat Zoom dulu, sementara kita online dulu kalau di Gresik ya, makanya Ibu jadi yang pertama, yaitu membuka jalan di sana ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu tim kerjanya, kita buat LOP, kita buat pertemuan offline di sana itu bisa, Bu. Gitu. Ya, jadi sementara kita lewat online dulu gitu karena di Gresik untuk New Hope belum ada. Saya belum pernah lihat undangan dari kantor tuh di Gresik, malah belum pernah loh. Makanya ini kesempatan besar untuk Ibu jadi yang pertama di awal di sana. Ibu belajar dulu Bu, belajar di Zoom dulu, ikuti penjelasannya terus ya kan, baik dari perusahaan ya, setiap minggu kan ada 3 kali dari perusahaan. Setiap Senin malam training member, Rabu malam presentasi produk dan bisnis, Sabtu sore jam 3 penjelasan seminar dokter untuk sakit penyakit dan konsultasi, dan minggu malam itu Zoom khusus untuk tim kita. Jadi kosongan waktu setiap minggu malam ya, terutama teman-teman yang mau pengen belajar, dengarkan aja berulang-ulang. Saya rasa dengarnya 10 kali, 20 kali ya, itu pasti paham lah. Ya, jadi paling nggak bisa sedikit menjadi penjelasan. Gitu ya Bu Tias ya. Itu jadi sementara mengundang di Zoom dulu Bu. Untuk pertemuan di sana belum ada, makanya diawali untuk buka di Gresik Bu. Nanti kita ke sana ya. Nanti untuk Jawa Timur nanti ditunggu ya. Jawa Timur saya lagi koordinasi sama beberapa leader, kita mau adain untuk LOP di sana Pak. Teman-teman di sini, Pak Mujib sama teman-teman Bu Vero sama teman-teman yang lain yang punya kenalan di Jawa Timur, saya akan segera buat pertemuan di sana. Nanti untuk LOP di mana bisa diarahkan hadir. Oke, ditunggu ya. Ya, kalau di Jambi ada Pak Mujib ya dan Pak Averman yang siap membantu, Pak Eko juga. Di Jogja ini ada Bu Vero, ada Bu Asana, ada Umi Lisna gitu kan. Nah, di kota-kota lain nanti bisa mengikuti. Seperti itu ya. Kalau yang di luar belum ada, ikut Zoom-nya aja lah. Kan sudah disediakan sama perusahaan, disediakan sama tim kita juga gitu kan. Pelatihan kan ada semua. Silakan, ada yang ditanyakan lagi enggak?
Yuk, yang mau bertanya. Nah, satu lagi Mas, untuk teman-teman kita yang jauh kayak seperti Mbak Tias, Ya. biasanya saya pernah closing itu tim saya yang ada di Bukit Tinggi. Nah, salah satu yang beliau yang lakukan adalah beliau mereferensikan nama prospeknya itu ke saya, bisa telepon dengan saya, atau kita buat namanya apa namanya itu lewat WA itu grup talkingnya lewat WA seperti itu. Jadi misalnya Mbak Tias ketemu prospek, mereka tidak yakin, nah bisa dioper ke kami, leader di Jambi, Pak Mujib. Nanti ini ada teman saya pengen tahu tentang AFC. Itu biasanya dia akan telepon. Sama-sama kita dengarkan seperti itu. Saya punya tim juga di Jakarta, juga sama seperti itu melakukannya. Jadi Mbak Tias tidak merasa sendirian. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mas Jo. Siap, betul. Kita kerja bareng ya. Kita apa namanya? Kita proses bareng. Teman-teman bisa pakai video call, pakai Zoom ya, live TikTok yang saya live setiap hari gitu kan. Mau ditanyakan apapun kan bisa. Tapi kalau di live TikTok itu enggak boleh ngomong bisnis masalahnya itu loh. Jadi ngomongnya kesehatan aja Pak. Soalnya sudah pengalaman 2 kali, begitu kita ngomong bisnis ada bonus 5 juta, 25 juta, apalagi 3M langsung diblok Pak, ditutup. Oh, pantas Mas Jo. Iya. TikTok saya menghilang Mas Jo yang satu itu. Oh alah, ngomong soal bisnis Pak. Bonus-bonus Iya, disebut. 2.000 orang itu saya punya member kan. Ini aduh terblokir permanen. Waduh, permanen Pak. Tulisannya permanen. Biasanya cuma Ya, 3 hari. permanen dia, nggak bisa dilobi orang dalamnya. Saya kasih produk nggak mau dia. Pak Ju serius, bener. Jadi yang nama saya Muji Jepang itu nggak ada lagi Mas Ju. Saya lagi cari nama yang bagus ini, biar saya mulai Oh, lagi. biasanya kan karena nyebutkan tadi itu bonus-bonusnya itu Pak. Mungkin. Terus Jangan. saya upload ini juga upload video Mas Jo. Jadi video-video yang kita terima itu ternyata apabila sama dengan yang lain itu kita kena peringati. Nah, baru Ya, saya paham itu. ya betul Pak. Jadi kalau saya sudah sharingkan dan saya sudah bukukan di grupnya Telegram. Jadi kalau sebelum kita terjun di dunia TikTok, lebih baik lihat grup Telegram khusus TikToker yang saya buat. Itu catatannya ada. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh, pelanggaran-pelanggaran apa yang jangan sampai kita lakukan. Terus konten apa yang itu ada semua Pak. Ya, teman-teman lain bisa lihat di grup TikToker. Itu sudah saya rumuskan, bukukan di situ. Memang kita tidak bisa kalau kita ngomong-ngomong tentang bisnis itu di apa namanya di TikTok tuh tidak bisa, dianggap penipuan itu. Udah pengalaman 2 kali ya. Jangan pernah nyebut-nyebutkan bonusnya Toreda 5 juta, bonus samurai, walaupun nggak ini bukan beneran, itu dapatnya beneran, tapi oleh algoritma TikTok itu sudah dianggap sebagai enggak tahu penipuan atau scam ya, karena berbau-bau uang ya kan. Makanya kalau di TikTok saya lebih banyak konsultasi tanya jawab tentang kesehatan karena itu yang paling aman. Nanti dari kesehatan tariklah ke Zoom seperti ini, bicarakan bisnis di Zoom setiap minggu malam. Jadi kalau bisa teman-teman di sini itu kenalan aja. Di TikTok tuh kita kenalan sama orang, Pak. Ya, kita kenalan, ngobrol, rumahnya di mana, aslinya mana, gini gitu. Lah terus nanti tariklah ke Zoom untuk penjelasan bisnisnya. Karena kalau di TikTok itu tidak bisa kita ngomong bisnis, apalagi untuk uang-uang kita tidak boleh itu. Gitu. Jadi cari prospek, gali kebutuhannya, terutama di produknya, di live TikTok yang seperti saya lakukan ya, dan pakai AI, Pak. Nah, sekarang zamannya AI. Kalau teman-teman ada yang pernah ikut live saya tuh, ya setiap hari saya live itu, kok bisa ya Pak Jo menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, wah pertanyaan yang susah-susah, yang penyakit macem-macem. Wah itu semuanya AI. Yang jawab AI, teman-teman. Jadi sekarang itu zamannya canggih, apalagi sekarang di Meta ya, teman-teman pakai tuh yang ada di Meta di WA, itu ada Meta AI. Nah, apapun yang pertanyaan seputar sakit penyakit daripada kita tanya dokter kelamaan, tanya AI. AI itu memang luar biasa, lebih pintar daripada semua dokter mungkin ya. Mau ada kemarin yang dari sakit pinggang, saraf kejepit, yang cancer, yang tumor, sampai jempolku ini kok sakit kenapa ya? Tak tanyakan AI, dijawab loh. Ngeri dah.
Penyebabnya tuh ini, karena ini kemungkinannya ini, wah lengkap. Jadi kita bisa punya pakai dokter yang luar biasa, pinternya hebat, apa Meta AI ya. Ya. Jadi apapun yang kendala kesehatan apapun ya, teman-teman bisa tanyakan sama AI karena sekarang zamannya AI, ya kan? Terus kita bisa tanya bisnis, cara dapat duit 100 juta di AFC gimana? Dijelasin loh langkah-langkahnya loh. Gila nggak? Cara saya bisa dapat 30 juta per bulan bagaimana? Tanya AI, dijelasin. Personal branding, kemudian prospek, kemudian macam-macam lah, lengkap itu. Jadi pergunakan AI teman-teman. Sebelum kita tanya ke dokter, sebelum kita tanya ke orang, tanya AI dulu, cepat ya, dan jawabannya itu lengkap, detail lagi. Oh, kan luar biasa. Jadi mulai hari ini teman-teman pakai AI dulu. Saya kok nggak closing AFC itu gimana? Tanya AI. Tanya AI. Cara buat orang yakin biar cepat bayar closing di AFC banyak tanya AI. Udah itu jawabannya detail. Saya sudah coba-coba seperti itu. Luar biasa ini. Itu lebih lengkap dan lebih hebat daripada dokter manapun ya kan. Itu campuran luar biasa itu. Dan jawabannya bagus-bagus loh. Ya, jadi teman-teman nggak usah bingung zaman sekarang. Kita tuh nggak usah ya dari Bu Eva ya, Meta AI itu ada di WA ya. Sekarang sudah masuk di WA WhatsApp kita, di WhatsApp biasa. Kalau belum teman-teman diupdate ya. Ini gambarnya lingkaran biru seperti ini kita ada ya. Sudah kita. Lingkaran biru. Teman-teman sudah keluar belum di Meta AI-nya? Itu sudah banyak yang keluar tuh. Sudah. Sudah. Sudah tuh. Itu bisa lihat gambaran di situ pakai AI aja. Gak usah kita bingung. Iya kan? Zaman sekarang tuh ada AI ya ini. Aduh, kelihatan enggak ya? Oh, enggak kelihatan ya. Di WhatsApp itu kelihatan ya, ada Meta AI nih, tak taruh paling atas. Iya kan? Nih, paling atas nih. Ya. Atau cara yang kedua, install Gemini AI. Ini cara yang kedua. Install aplikasi, diketik di Play Store, itu Gemini AI. Ayo malam hari ini langsung diinstal semua Gemini AI. Itu juga bisa, itu bawaannya gratis itu semuanya. Nih, Gemini, Google Gemini ya. Nah, ada teman-teman tanya di situ, tanya cara closing, cara dapat duit 100 juta di AFC bagaimana langkahnya. Ya kan, buatkan saya konten, kata-kata yang unik gimana caranya, buatkan saya panduan ya kan untuk live TikTok itu caranya bagaimana. Wah, ada semua. Tanyanya AI aja. Ya kan? Kita sudah ada AI kok. Jadi tidak usah bingung zamannya AI, pakailah. Kita zaman sekarang tidak usah mikir diri sendiri teman-teman. Ya, nggak usah mikir sendiri. Sudah ada Meta AI yang memikirkan kita. Tanya aja udah semua bisa. Cara memasak aja bisa ya kan? Ya kan cara untuk supaya biar bisa closing bagaimana? Tanyanya AI semua. Udah pakai Gemini atau kalau di WhatsApp sudah keluar ya pakai di situ. Oke, gitu teman-teman. Ada yang tanyakan lagi? 2134. Pokoknya setiap minggu malam kita sepakati kosongkan hari ini untuk kita kumpul ya, sharing, diskusi, tanya jawab ya. Karena kita tidak sendirian. Kita kerjanya kerja tim, kerja bareng-bareng. Yuk kita pikir bareng-bareng gitu kan. Ya kita sediain untuk wadah pembelajarannya, berbagi ilmu, berbagi informasi ya, berbagi langkah ya, kita dipandu oleh leader-leader yang hebat luar biasa. Ya, ini ada pertemuan LOP di Jambi ya. Nanti ya Pak, katanya nanti perdana ya. Baik, kok di tanggal berapa Pak? 3 Januari di Hotel IAIN GTC IAIN Kelanai. Wow, luar biasa ya. Silakan nanti bisa mengundang kalau dari Lasin Jambi. Boleh ya. Nanti dititipkan sama Pak. Sesi itu, Mas. Ya. 2 sesi. 2 sesi ya. Ya, sesi yang bagi nggak sempat malam itu bisa dari jam 2 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Ya, dari jam 7 sampai 9. Itu kebiasaan
Di Jambi dari dulu biasa pertemuan seperti itu, jadi nanti bisa menyesuaikan. Itu free, perdana free, terus host couple per hour. Oke, Itu. mantap, luar biasa. Ya, bisnis kita tuh jantungnya di pertemuan ya teman-teman. Jadi teman-teman yang di Jogja, yang di Jambi, buatlah pertemuan rutin, ya kan? Kalau yang pertemuan besar di hotel kan mungkin berapa bulan-bulan sekali. Tapi kalau pertemuan rutin, nggak usah mahal-mahal lah, di angkringan mungkin, atau di food court. Yang lebih hemat tuh di food court, karena food court kan itu bisa BDD, bayar sendiri, ya. Jadi kita juga nggak boros juga, harus mentraktir, ya kan, apalagi yang baru mulai, nggak harus, carilah food court ya yang nggak terlalu rame, atau apa namanya, teman-teman yang punya relasi pemiliknya kafe atau apa, itu lebih enak. Buatlah pertemuan rutin lah, seminggu sekali lah teman-teman, karena bisnis kita intinya di pertemuan, jantungnya di pertemuan. Udah pasti yang jarang ikut pertemuan pasti lama-lama muntaber, ya kan. Makanya kita bikin pertemuan lah. Zoom ini dimanfaatkan karena ini bisa menjangkau yang tidak bisa terjangkau oleh offline. Karena Zoom kan bari di mana saja, sambil santai di rumah, ya kan. Bahkan saya selalu ngomong untuk pembinaan, ya, untuk pembinaan semuanya pakainya online, teman-teman. Kalau bisa itu, karena kenapa? Efektif, efisien, irit, siapa saja bisa ikut, ya. Bahkan kadang-kadang yang ibu-ibu kan kadang-kadang untuk pergi malam kan kadang-kadang susah tuh, ya kan? Apalagi punya lewat jumlah ini bisa menjangkau. Tapi kalau untuk merekrut itu memang offline, karena kan kalau merekrut awal kan perlu open mindset, kemudian menyentuh hard bottomnya, cari dan macam-macam, itu memang efektif di offline untuk merekrut baru ya. Tapi membina, ngajari apa, ngajari untuk aplikasi. Sekarang ada WA share screen ya teman-teman, pakai ya. Seperti yang mungkin Pak Mujib, Bu Vero juga sama leader yang lain pakai WA share screen atau bagikan layar. Ya, kemarin sudah tak sempat tak share belum ya? Sudah tahu caranya ya? Itu saya sharing ngajarin tim Jambi, tim Jogja semuanya pakai WA share screen. Itu bisa loh. Sudah tahu belum caranya? Pak Mujib, Pak apa, Bu Vero sama leader yang lain sudah tahu belum? WA share screen. Bu Vero? Bagi layar itu ya. Nah, bagian layar. Jadi ketika kita telepon sama orangnya tersebut, ini nanti coba tak share bisa enggak ini? Ketika kita telepon Saya sama sudah. sudah ya, Bu Vero sudah belum? Ini tak jadikan, coba saya praktekin lah biar teman-teman bisa melihat ya. Saya sharing dari HP ya, macOS. Ya, pergunakan itu, karena saya ngajarin install aplikasi AFC Connect, Menchat, upgrade, kemudian posting, itu semuanya dari situ teman-teman. Semuanya dari WA screen itu. Itu sudah efektif ya. Kalau Zoom kan orang kadang-kadang belum install Zoom. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, ini gini. Ini gini. Telepon. Ini saya tes telepon dari saya sendiri ya. Telepon ke orangnya seperti ini. Biasa screen. Terus saya angkat. Ya. Terus di klik kanan ada kiri ya. Kiri itu ada titik 3 dipencet. Titik 3 dipencet ya, bagikan layar. Ketika kita telepon orang, jadi kita telepon WA call seperti ini. Terus kemudian pencet titik 3 yang pojok kiri bawah. Lalu bagikan layar. Lalu alihkan ke video dulu. Ya, alihkan ke video dulu. Terus diterima. Ya, terus bagikan pojok kiri bawah lagi, bagikan layar. Lalu lanjut. Nah tuh. Seperti yang saya sharekan ini. Saya kelihatan enggak ya? Oh, enggak bisa ngehang ya. 2 kali soalnya. Enggak bisa. Ya itu enggak bisa ini ternyata. Itu ya, itu yang apa, WA share screen itu pakai ya untuk mandu orangnya install aplikasi AFC bagaimana, terus kemudian posting, terus kemudian apa namanya, upgrade dan lain-lain. Pakailah WA share screen untuk membina atau
memandu tim. Ini sudah saya praktekkan tiap-tiap hari. Jadi bisa pakai ini offline ya. Untuk pembinaan pakailah kita menggunakan online. Untuk perekrutan itu di offline ya. Jadi teman-teman pakai ini karena terbukti efektif daripada kita habis waktu juga untuk pembinaan, ngajari mutar-muter sana sini satu persatu itu habis waktu teman-teman. Habis waktu, habis di biaya juga, habis di ongkos, mending pakai BA share screen. Pas dia santai sama-sama santai pandu lewat bagian layar ini pandu untuk install ya, klik sini Pak, klik Play Store, masukkan ini macam-macam. Saya terbiasa bantu tim Jogja, tim Jambi juga ya, terutama di Gurita kan pakai WSS Screen dan ini terbukti berhasil, efektif, efisien dan bisa lebih irit ya. Jadi teman-teman yang di lapangan bisa fokus offline-nya bisa fokus untuk recruiting, untuk prospek, ya kan? Lah itu fokusnya ke situ biar bisa efektif. Gitu ya teman-teman mungkin ya. Oke, jika tidak ada yang tanyakan, mungkin sekian ya Zoom malam hari ini. Sudah malam 21.41 ya. Selamat istirahat semuanya dan salam sukses luar biasa ya kan. Salam hebat dan go Bu Sido ya. Semuanya teman-teman, dadah semua ya. Makasih Mas Ju. Terima kasih. Sukses selalu semuanya. Selalu, thank you Pak Mujib, Bu Vero, thank you teman-teman Ya, semua. thank you. Terima kasih dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Semangat selalu ya. Selamat malam dan berkati. Ya, mari.